SDM yang tangguh dan juga presisi di era Polis 4.0. Nanti kita akan membahas selengkapnya bersama dengan narasumber kita hari ini. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Kombes Pol Boro Windu Danandito SIK MAP selaku Kepala Biro SDM Polda Nusa Tenggara Barat. Iya, terima kasih. Apa kabar Pak Windu? Baik, Mbak Manti ya. Terima kasih saya diundang di media Pemersatu Bangsa Ya, ya. tentunya selamat datang ya kami ucapkan kepada Pak Windu yang nanti akan memberikan ataupun memberikan informasi penjelasan terkait dengan seperti apa kemudian pengembangan SDM yang unggul di era Polis 4.0. Dan tentunya saya ingatkan kepada pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami, ikut berdiskusi bersama kami, langsung saja nanti ketik tanggapan, ketik pertanyaan di kolom komentar, di live streaming NTB Bicara saat ini, yaitu di channel YouTube kami TVRI NTB. Baik, langsung saja untuk memulai dialog hari ini terkait dengan pengembangan SDM yang unggul di era Polis 4.0. Mungkin sebelum kita membahas seperti apa, bagaimana membentuk SDM yang unggul, Pak Windu, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu seperti apa sih tantangan di Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini dalam memasuki era digital Polis 4.0 ini? Oh iya, tantangannya sama dengan tantangan seluruh masyarakat dunia saat ini, yaitu digitalisasi. Jadi semua berbicara tentang digitalisasi media, pekerjaan, dan yang lainnya. Hampir semua kita hadapi adalah situasi yang sifatnya virtual, Mbak. Contohnya kita selalu bahas tentang apa yang ada dibahas di WhatsApp, yang bahas di TikTok, ya di Facebook, itu selalu menjadi cerita. Nah, tentu polisi yang kita akan rekrut atau kita akan bina adalah orang yang memahami itu juga. Nah, kebetulan ini pasti kaum milenial nih, Mbak. Anak-anak keren ya, dari kalau bicara NTB kan bicara Sasambo ya, anak-anak Sasa, anak-anak Samawa, dan anak Bojo. Itu semua orang-orang keren ya. Anak-anak muda yang memang tertarik mengabdikan dirinya untuk melayani masyarakat tentunya. Di masyarakat apa? Masyarakat digital. Nah, tadi tentunya harapannya ketika mereka paham tentang dunia digital, kemudian mereka bergabung dengan kita sebagai anggota Polri, maka mereka bisa melayani dengan baik ya. Tidak gagap teknologi lah bahasanya gitu ya. Itulah yang kita hadapi saat ini, yaitu Polis 4.0. Polisi yang bisa melayani masyarakat di era digital gitu, Mbak. Baik, mungkin seperti yang kita tahu pemirsa saat ini bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia juga sudah membuka kembali pendaftaran ataupun penerimaan Polri tahun 2023. Namun sebelum kita mengetahui lebih lanjut seperti apa sih sistem dan juga alur penerimaan Polri 2023 saat ini, saya ingin bertanya ke Pak Windu terkait dengan berapa sih jumlah personil yang dimiliki di Polda Nusa Tenggara Barat saat ini? Iya, ini Polda NTB ya. Tapi kalau bicara polisi seluruh Indonesia 400.000. Itu melayani sekitar 300 juta ya. Polisi di NTB 10.000-an. 10.600-an ya. Itu dengan PNS, dengan Polri ya. Jadi gabungan PNS Polri. Itu melayani mungkin sekitar 4 juta, 5 juta masyarakat NTB. Tentunya jumlahnya sedikit, Mbak. Nah, kita akan rekrut juga nih. Ya, moga-moga bisa banyak ya, tergantung dari Mabes Polri. Tapi memang yang kita rekrut tadi, anak-anak muda nih, yang keren-keren itu, yang paham tentang dunia digital gitu loh. Dan ternyata mereka tahun lalu juga kita udah rekrut, Mbak, dan mereka hebat-hebat, Mbak. Buktinya mereka bisa mengamankan event-event internasional di NTB ini. Kan tahu NTB kan emang gemilang ya. Baik, berarti memang butuh anggota baru ya untuk mengamankan wilayah kita di Nusa Tenggara Barat sendiri. Benar sekali. Tentunya yang melek teknologi seperti yang Pak Windu bilang tadi. Iya. Nah, mungkin yang paling penting sekarang kita ingin mengetahui seperti apa sih sistem ataupun alur daripada rekrutmen Polri 2023. Kita sampaikan juga ada kriteria pertama adalah tentu mereka lulusan SMA ya, Mbak, atau lulusan umum, dan mereka mendaftar. Mendaftar sekarang itu online, Mbak. Tidak datang ke kantor, tapi online dulu, nanti diverifikasi. Tapi saya kasih tahu dulu berapa pilihan lah seorang menjadi Bayangkara Negara ya, Bayangkara di era digital. Pertama, dia bisa memilih jadi calon Taruna Akpol ya, itu di Semarang. Itu untuk jabatan perwira, Mbak. Bisa untuk komandan-komandan lah ya. Kemudian dia bisa memilih juga untuk kriteria untuk Bintara, itu pelaksanaan di lapangan. Baik yang saat ini sebagai PTU atau Polisi Tugas Umum, bisa juga Bintara Tenaga Kesehatan, Mbak, kan statusnya masih pandemi ya. Kemudian Bintara Brimob, Mbak, ini yang keren ya, Bintara Brimob ya, Mbak, yang mengamankan daerah konflik, jadi mengamankan situasi yang genting itu Brimob. Satu lagi Polair, Bintara Polair. Ini Bintara Polair ini memang kan kita tahu daerah kita Nusantara banyak perairan, ya kita butuh Bintara Polair. Kemudian ada Tamtama, Mbak. Tamtama ini mungkin untuk yang bawa senjata lah ya. Teman-teman yang bawa senjata, yang suka ya bawa senjata itu, jadi Tamtama Brimob dan Tamtama Polair gitu, Mbak, itu kriterianya.
Hampir semua standarnya sama Mbak, itu lulusan SMA atau MA atau pesantren lah seperti itu. Tentunya harapannya ketika rekrut mereka itu, mereka juga paham bahwa mereka punya pendidikan yang memadai lah untuk menjadi seorang bayangkara negara gitu Mbak. Baik, berarti untuk yang ketiga jenis tadi dari Taruna Akpol, kemudian Bintara sampai Tamtama, itu memang tidak ada persyaratan yang berbeda ya dari masing-masing? Secara umum sih, umumnya adalah mereka lulusan SMA. Tapi kalau sarjana juga bisa Mbak, terutama untuk yang Bintara Nakes itu minimal D3. Nah, D3 untuk Nakes, karena emang mereka harus jadi perawat, ya kan seperti itu ya. Nah ini, anak-anak Sambo ini ya, ayo datang aja. Tapi kan datanya gampang Mbak, ke website kita. Bener kantor. Jadi ke website kita tuh ada penerimaanpolri.go.id. Nanti teman-teman bisa buka situ. Anda mau pilih yang mana nih? Kalau bahasa universitas, fakultas yang mana lah kira-kira gitu ya. Pilih yang mana, mau ke Akpol, mau ke Bintara atau ke Tamtama gitu Mbak. Tentu persyaratannya selain SMA juga ada. Boleh dong sarjana boleh. Tapi kan dengan kalau Akpol itu untuk SMA batas umurnya Mbak ya 21 tahun Mbak. Tapi kalau udah sarjana bisa mundur lagi 25 tahun. Berarti tidak ada perbedaan ya untuk persyaratan yang diberlakukan sekarang dengan tahun sebelumnya Pak? Sama semua ya. Sama semua ya. Yang beda satu Mbak, tinggi badan. Nah, tinggi badan. Ini kenapa tinggi badan berbeda? Karena kita mulai rekrut dari pulau-pulau terluar Mbak. Dari Maringki, dari Bojopulo, dari Sepatang. Itu tinggi badannya lebih rendah dibandingkan yang di luar itu. Kalau dulu kan hampir semua sama 165 ya. 165 cm untuk adik-adik kita. Nah, bagi yang dari pulau-pulau itu, karena mungkin standarnya juga beda ya, silakan Anda daftar, tapi tinggi badannya lebih rendah. Itu kesempatan besar, Mbak, buat anak-anak pulau lah ya, yang mungkin jauh dari kota besar, mereka untuk bisa bergabung sama kita. Karena tugas mereka juga nanti akan ke sana, Mbak. Karena tugas mereka kan jadi Babin Kaptipmas di pulau tersebut, menjadi Bimas dan yang lainnya, melayani masyarakat kepulauan gitu. Baik, mungkin kembali tadi terkait dengan alur pendaftarannya Pak Windu. Tadi yang pertama harus membuka dulu website. Penerimaan polri.go.id, mendaftar online. Selanjutnya seperti apa prosesnya? Oh iya, tentu selanjutnya akan verifikasi. Nah, verifikasi ini ke Polresnya. Misalnya dia anak Lunyu ya Mbak ya, Kecamatan Lunyu di Sumbawa. Dia akan datang ke Polres Sumbawa, diverifikasi administrasinya, gimana domisilinya, benar nggak di Lunyu. Itu bisa bergabung dengan teman-teman di Dinas Pendudukan, Mbak. Terus juga SMA-nya benar nggak di Lunyu sana, nanti dibantu sama para guru-guru dari Dinas Pendidikan, kan gitu. Kemudian diverifikasi usianya dan yang lainnya, gitu, Mbak. Setelah dinyatakan bahwa memang memenuhi syarat untuk ikut seleksi, diberikan nomor peserta. Nah, gitu. Nanti selanjutnya mereka akan diukur tinggi badannya juga, berat badan, tinggi badan, ya. Juga ya mungkin harapannya sih yang bagus-bagus tuh ya itulah ada lah yang gabung sama kita kan tingginya harus keren gitu ya. Juga poluan juga gitu Mbak. Kan nggak cuma laki-laki, juga perempuan juga. Terutama untuk Bintara tugas umum Mbak, poluan kita undang juga seperti itu dan Akpol ya. Nah, dari situ akan ada seleksi yang memenuhi syarat seleksi administrasi di tingkat Pabanrim itu akan berangkat ke Polda. Nah, di Polda lah proses seleksinya akan panjang. Nah, itu Mbak, perlu perjuangan nih Mbak. Dari Lunyu ke Sumbawa ke Mataram itu luar biasa. Dan memang yang dibutuhkan adalah nilai juang kita. Kenapa? Kita hampir 3 bulan Mbak seleksi ini. Ya, nanti ada pemeriksaan kesehatan, nanti dilihat dulu tingginya, terus gimana giginya, apakah ada bercak-bercak di badannya, maaf ya. Nah, gimana kakinya apa enggak kan gitu Mbak. Kemudian selanjutnya akan ada seleksi yang sifatnya seperti CAT Mbak, untuk seleksi psikologi gitu Mbak. Nah, teman-teman bisa beli buku, bisa gitu beli buku di Gramedia biasanya untuk beli psikologi, atau itu model sekarang CAT. Jadi computer assist test. Jadi teman-teman yang dulu mungkin biasa tulis tangan sekarang harus belajar untuk di hadapan komputer. Seleksinya di mana? Bisa kita pakai SMA 1 Mataram, SMA 3 Mataram seperti itu. Kemudian habis seleksi psikologi akan ada seleksi namanya akademik. Nah, akademik ini biasanya wawasan Nusantara, Mbak. Juga pelajaran-pelajaran yang sifatnya dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seperti itu. Nah, ini adik-adik nih biasanya Sumbawa nih, mohon maaf nih, agak perlu banyak belajar nih, Mbak, dibanding yang Lombok nih. Nah, kenapa nih, Pak? Ya? Kenapa? Ya.
Mohon maaf ya Mbak, mungkin kualitas pendidikannya juga beda ya. Tapi kita berusaha agar memberikan ruang juga buat teman-teman itu. Kita berikan kuota daerah deh, seperti itu. Jadi tenang, teman-teman tenang aja. Teman-teman bersaing dengan temannya sendiri daerahnya. Kalau Sumbawa dengan Sumbawa, Lombok dengan Lombok. Kalau gabung nasional atau gabung NTB, mohon maaf Mbak. Ya, tapi kami memahami bahwa adik-adik terbaik lah. Di Bima terbaik, di Dompu terbaik. Banyak rata-rata, maaf Mbak, OSIS Mbak. Pramuka gitu. Saya tanya, apa? Ujian Pramuka, Pak. Hebat ya. Gitu. Juga mungkin teman-teman terpelajar ya seperti itu ya. Nanti ada jasmani juga, Mbak. Seleksi jasmani. Ini yang mungkin kalau untuk orang Sumbawa juara semua deh. Kita pelajari anak-anak Sumbawa hebat-hebat larinya, fisiknya hebat-hebat. Lombok juga hebat karena latihan dan yang lainnya. Terus ada lagi Pak, Mbak Rikesnya Mbak. Jadi tidak hanya fisik, jasmani, juga ada kesehatan kedua. Ini yang paling berat. Kadang-kadang kita punya masalah-masalah kesehatan di dalam Mbak. Hepatitis, itu yang lain-lain. Ini juga tolong adik-adik yang mau mencoba mendaftar, pastikan selalu menjaga kesehatannya dengan baik ya. Ya, karena kadang-kadang ketika dicek lagi sakit, ya akhirnya nilainya rugi ya Mbak. Nah itu tolong cek seperti itu. Nanti ada wawancara juga, wawancara metodologi Mbak. Pastikan anak ini gimana tentang nilai-nilai kebangsaannya. Ini. Biasanya kalau sudah OSIS, sudah ikut pramuka, sudah ikut gerakan-gerakan pemuda, pasti kalau ditanyakan tuh sangat bangga dengan Indonesia gitu. Kenapa begitu? Karena nggak semuanya dikembali ke Lombok Mbak. Nggak semuanya kembali ke NTB atau Sumbawa. Ada sebagian seperti BRIMOB akan menjadi BRIMOB Nusantara. Jadi dia akan melalang buana nih. Nanti tugasnya di Jakarta, tugasnya nanti di IKN, tugasnya di Papua. Nah itu kita butuh standar yang sama, standar kebangsaan. Polair juga begitu. Apalagi yang Akpol Mbak. Wah itu lebih tinggi lagi kan, dia internasional seperti itu. Dan tentunya yang kita terapkan ini, semua rangkaian Mbak, sampai sidang lulusan itu, adalah satu hal, tentang prinsip bersih Mbak. Betah kalau bisa Mbak. Ini prinsip-prinsip utama dari kami, panitia, bahwa rekrutmen itu tidak berbayar. Nah ini yang adik-adik juga harus sadar. Kadang-kadang ada orang berusaha mencari untung dari proses ini. Oknum lah kita bilang, anggota dan yang lainnya. Prinsip betah ini bersih, ya kan? Artinya tidak ada uang sama sekali untuk panitia, transparan, Mbak. Karena nilai terbuka, Mbak. Nilai itu kelihatan. Contohnya gini, ketika dia CAT-nya selesai, misalnya psikologi selesai ujiannya, langsung keluar tuh nilainya 70, 72, itu langsung. Jadi tidak ada proses yang dilaksanakan di tim lain. Jadi one day one service terjadi. Sama dengan jasmani. Ketika Anda larinya 2.600, itu kelihatan. Langsung tertulis. Dan mereka catat sendiri, transparan. Aku tampil apa? Kita diawasi, Mbak. Ya. Adik-adik semua, guys semuanya, kita diawasi loh. Ada pengawasan digital juga, ya. Jadi kita mengalami pengawasan juga, kan banyak kamera Mbak ngawasi kita gitu loh. Kemudian pengawasan dari internal kami sendiri, dari pengawasan kepolisian, juga masyarakat Mbak, dari LSM ya. Bahkan dari eksternal tuh banyak, Kompolnas mengawasi kita juga gitu ya. Yang paling penting sih pengawasan, mohon maaf Mbak, dari ini adik-adik ini dan keluarganya. Jadi kalau andai kata nanti ada hal-hal yang menyimpang, Anda bisa lapor dan ada aplikasinya yaitu WBS Mbak. Whistleblower system gitu. Anda bisa lapor. Ada Dumas juga, silakan. Kami layani. Itu akuntabelnya Mbak, ya. Dan humanis Mbak. Ini humanis yang paling penting. Kita sadar ini para pejuang-pejuang semua deh. Yeah. Kita layani dengan baik. Ada konselornya Mbak. Konselor rekrutmen itu kakak-kakaknya, abang-abangnya setelah jadi polisi jadi konselor. Ya empati deh kita berikan ketika ternyata, mohon maaf, orangnya hebat, tapi kuotanya nggak bisa masuk Mbak, maaf ya, karena kan kadang-kadang yang dibutuhkan 100, tapi yang hebat-hebat 200, berarti sisanya kan mundur ya. Nah itu kita kasih empati dengan konselor, kita berikan pelayanannya, kita berikan istilahnya tuh, Anda sabar saja, tahun depan insya Allah masih bisa kok untuk daftar lagi. Dan perlu persiapan lebih hebat lagi, kira-kira begitu Mbak. Baik, ya. Mungkin terkait tadi kuota juga disebutkan oleh Pak Windu, kalau untuk penerimaan tahun ini seperti apa kuota yang tersedia? Ya emang berubah-ubah Mbak, tapi sejauh ini kita secara nasional itu sekitar 11.000 ya yang akan direkrut. Tinggal dibagi lah untuk Polda NTB berapa. Kalau tahun kemarin sekitar hampir 300 Mbak.
Moga-moga tahun ini hampir sama ya. Tapi kalau yang daftar 3.000, yang dapat 300 sisanya gimana? Nah ini ya, ini mohon maaf ya, berarti kan ada yang gagal ya. Jadi tentunya kita tahu ini anak-anak hebat semua. Cuma dibatasi oleh, nah ini Bapak, kuota dari Jakarta ya, dari negara ya. Bahwa jumlah yang direkrut menjadi seorang anggota polisi itu dibatasi oleh anggaran negara. Kan gajinya harus diperhatiin, belum tunjangan yang lainnya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita harus minta maaf sama para peserta. Kalau Anda pulang karena tidak dapat kuota gitu, maaf ya, seperti itu. Ya. Baik, tadi juga sempat sudah dijelaskan ya terkait dengan seperti apa kemudian mekanisme sistem pengawasan yang begitu ketat dari Polda Nusa Tenggara Barat sendiri. Tapi Pak, masih saja ada yang beranggapan kalau misalnya ini berbayar, kita punya uang banyak, kita jadi polisi. Itu seperti apa tanggapan dari Pak Windu sendiri? Gampang kok. Buka aja websitenya Back to School. Itu ada anak-anak yang penjual daun pandan itu jadi anggota polisi gitu. Ada juga hafiz Quran jadi anggota polisi, anak-anak maringkik jadi anggota polisi. Dia buat statement kok. Kalau misalnya ada yang ngomong gitu tolong kirim aja videonya itu ke orang yang kan gitu. Ya, ini ada buktinya loh. Kami nggak minta ya, tapi tolong, kan sudah ada yang menyatakan statement anak-anak ini. Anak hebat-hebat ini kan ya. Anak Sasa, anak Samawa, dan anak Bojo nih hebat-hebat nih. Kan ada juga direkrut, tapi apakah dia berbayar? Sebenarnya bayar tuh mungkin dalam konteks perjalanannya Mbak, pulang pergi, juga mungkin belajar di lembaga pelatihan, itu mungkin. Tapi kalau untuk ke panitia atau lagi ke oknum kayaknya itu mustahil ya. Zaman now gitu, zaman now masih ada orang-orang coba akhirnya tertangkap loh, seperti kasus di beberapa Polda lainnya. Iya. Nah itu contohnya sudah ada. Jadi tolong abaikan deh, jangan diperhatiin, nanti rugi sendiri. Ya berarti kalau di Polda Nusa Tenggara Barat benar-benar clear and clean, aman ya Pak ya. Baik. Karena komitmen Bapak Kapolda juga luar biasa, Pak Joko Purwanto. Beliau bilang rekrutmen bersih, rekrutmen tidak ada sama sekali transaksi. Yang terbaiklah yang menjadi Polri. Karena apa? Mereka akan menjadi kembali ke masyarakat nanti, mereka kan juga melayani dengan terbaik. Kalau bahasanya itu, kalau jelek ya Mbak, maaf ya kalau bayar itu kan, garbage in, garbage out ya, itu kan bahaya. Jadi kalau misalnya kita terima orang-orang yang berbayar jadi polisi, nanti keluar dia minta lagi kepada masyarakat. Nah ini yang kita merasa malu. Nah untuk itu polisi merubah, nggak boleh. Top in, top out. Jadi yang terbaik itu yang masuk dan kembali jadi terbaik juga di masyarakat. Gitu. Yang ganteng masuk, cantik masuk, pulangnya juga ganteng, yang cantik itu. Baik. Yang keren gitu loh maksudnya ya. Baik. Pemirsa, kita pasti akan membahas terkait dengan seperti apa kemudian rekrutmen Polri 2023. Namun setelah yang satu ini, tetaplah di Dialog NTB Bicara. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik beruat.
Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja kelalen, pasti celing. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Kalau 1 banding 1, enggak. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam Dialog NTB Bicara terkait dengan tema kita hari ini, yaitu pengembangan SDM yang unggul di era Polis 4.0. Masih bersama dengan Pak Windu di sini. Tadi kita sudah bahas ya terkait dengan seperti apa kemudian alur-alur dari pendaftaran sudah dijelaskan dari awal sampai akhir. Dan mungkin kalau kita lihat sekarang Pak Windu dengan berbagai kasus-kasus yang muncul dari 1-2 oknum tertentu yang mungkin sekarang tersebar di pemberitaan baik itu melalui sosial media dan sebagainya. Itu kalau kita lihat sekarang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian itu sendiri mungkin bisa kita bilang ya semakin rendah. Itu seperti apa kemudian dari Polri sendiri untuk membangun kembali citra ke masyarakat? Ya, semua anggota Polri harus sadar bahwa dirinya adalah pelayan masyarakat, pengayom masyarakat, pelindung masyarakat. Jadi Polda NTB ini, Bapak Kapolda mengatakan kita seperti itu. Kalau ada masalah susah, tolong bantu. Itu aja. Jadi hal sepele aja, misalnya ada orang susah nih di kampung mana, datangi. Kebetulan kita sudah bermitra dengan Kementerian Sosial, dengan Pemda. Kita berikan aja bansos pada mereka. Terakhir ya, ini terakhir nih Bapak Kapolda memberikan bansos ya di Bima. Ketika ada masalah banjir, ya, seperti itu. Tentu kan dari mitra-mitra ya. Dari Pemda juga, jadi kita bersinergi dengan banyak orang untuk bersama-sama menyelesaikan masalah masyarakat. Bagaimana kita tahulah orang Bima, kota Bima ya kemarin banjir, kita datang, kita bantu, kita bersihkan tempatnya itu. Jadi kita cara meningkatkannya itu seperti itu. Namun juga kita akan sampaikan kepada media, masyarakat, kita beritakan yang positif kita angkat. Ya, ketika ada polisi yang bisa melayani kemarin terakhir menangani kebakaran kapal nih. Nih, kita pengalaman kebakaran minyak nih berat Bu. Jadi di Pelumpang ratusan orang yang kehilangan rumah tinggal, kebakaran ini kan minyak ya, BBM tangki minyak juga di Dumai. Alhamdulillah nih, syukur alhamdulillah kita bisa cepat memadamkan api tanker MV Kristen itu. Tapi polisi sendiri enggak, bersama nelayan, bersama juga Basarnas dan yang lainnya. Jadi sinergis kita itu. Alhamdulillah tanker itu padam sehingga tidak terjadi ledakan. Kalau terjadi ledakan coba bayangkan. Tumpahan minyak di mana-mana, masyarakat yang nelayan kasihan seperti itu. Jadi tingkat kita adalah kehadiran di lapangan ya untuk melindungi, melayani dan mengenai masyarakat. Seperti itu. Dan tentunya kita juga memberikan timbal balik. Misalnya kita berikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu dan yang lainnya. Itu dilakukan nih Bapak Kapolda, Bapak Danrem, Bapak Kabinda itu turun sama-sama untuk memberikan penghargaan kepada para pahlawan-pahlawan itu kemarin seperti itu. Kan di Makobrimob ya Mbak ya seperti itu.
hal yang paling penting adalah kita juga harus tegakkan hukum. Ya contohnya kalau misalnya nih ada masyarakat kemalingan, dicari pelakunya. Dapat motor ya terutama ya, ambil sita motornya, kembalikan motor itu kepada masyarakat. Ya moga-moga dengan langkah seperti itu masyarakat pulih dan percaya. Tapi di NTB ini saya lihat tingkat kepercayaan masyarakat tinggi sekali, Mbak. Di mana-mana tuh kalau Babin bicara didengar, Mbak. Alhamdulillah ya. Jarang kita terjadi konflik loh di sini. Kasus beberapa kejadian itu cepat diredam. Ya. Karena emang ternyata orang NTB sadar kita butuh keamanan untuk maju. Nah gitu. Dan polisi juga sadar kita butuh kerjasama untuk aman. Ya, kalau bahasanya itu ya, mohon maaf Mbak ya, tata tentram kita raharja gitu loh. Jadi kalau kita buat suasana tentram, maka akan muncul kesejahteraan di semua tempat. Nah polisi sebagai apa? Lalu polisi ini kan rastra sewa kotama Mbak. Abdi utama dari nusa dan bangsa. Ya kita ini abdi, kita melayani. Nah kalau buat SDM, nih kami melayani anak-anak muda yang hebat-hebat menjadi anggota polisi. Nah itu ya. Kalau untuk yang reserse, melayani masyarakat untuk nangkap para penjahat. Iya. Nah, gitu. Kalau sabara, ya harus mengamankan ya sampai ada mercon, ada tawuran gitu ya Mbak, atau kebut-kebutan kalau lalu lintas seperti itu. Itu jadi kita harus bisa membuktikan dirinya sebagai pelayan masyarakat. Nah itu moga-moga persepsi masyarakat pada kita semakin naik gitu loh. Apalagi dengan Polri presisi ya, Bapak Kapolri itu dengan Polri presisi ini kita dikencang. Anda harus prediktif loh. Awas itu kalau ada apa-apa di masyarakat, datengin. Anda harus responsibilitas, ketika dia ada kecelakaan tolong, ketika ada masalah bantu. Dan juga harus bertanggung jawab. Transparansi berkeadilan, Mbak. Kan terakhir transparansi berkeadilan. Kita harus juga mendudukan masalah dengan benar. Kalau emang orang terus dihukum, hukum gitu. Tapi yang proporsional, tidak berlebihan. Nah, itulah yang kita terapkan di Polda NTB ini ya. Dan syukur Bapak Forkopimda dukung, Gubernur, Bapak Danrem semua mendukung. Masyarakat juga sangat mendukung, Pak. Dari Gili Trawangan hingga ke Bajo Pulo itu mendukung semua. Gitu Mbak, syukur Mbak. Baik, ternyata tingkat kepercayaan masyarakat di Nusa Tenggara Barat itu masih tinggi ya Pak, begitu. Baik. Syukur, alhamdulillah. Baik, mungkin terkait dengan tadi pendaftaran itu sendiri. Ya. Apa saja sebenarnya yang harus paling dipersiapkan untuk calon-calon pelamar kita yang mungkin ingin mendaftar sebagai Polri? Nah ini yang lumayan harus paripurna ya, mesti dia siap mental, jasmani, fisiknya, ya, kesehatannya gitu. Percayaan diri yang tinggi deh Mbak. Jadi harus percaya diri deh, bahwa dia paling siap menjadi bayangkara negara. Karena dengan percayaan diri yang tinggi, itu dia juga akan lihat fisik badannya kan harus ideal gitu, nggak overweight lah ya. Belum nilai-nilainya juga harus bagus, dia punya prestasi apa, kan diwawancarain nih Mbak. Oh saya dulu ketua OSIS, oh pasti nilainya lebih tinggi. Akademisnya bagus, dia juara kelas. Dia biasa memimpin, kayak seperti itu. Kenapa? Kan dia jadi pemimpin masyarakat. Dan yang paling penting dia nggak gaptek lah. Karena dia semua data ada di sini. Jadi dia harus juga lihat nih tema-tema apa yang akan menjadi materi untuk wawasan Nusantara. Kadang-kadang masalah-masalah korupsi dia harus paham. Masalah juga bencana alam dia harus paham. Jadi harus persiapan dirinya banyak. Tapi yang paling penting percaya diri. Kalau makin percaya diri kan orang-orang NTB ini hebat-hebat. Ya kan? Iya, baik. Nah, terkait tadi seperti apa kemudian para pelamar kita mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin ya untuk bisa mendaftar menjadi Polri di tahun 2023. Nah, yang saya penasaran Pak Windu, dari sekian banyak proses pendaftaran tadi, seleksi tadi, nah di bagian mana atau tahap mana nih paling banyak mungkin persentase gugurnya itu banyak? Nah ini kepala kesehatan Mbak. Jadi mungkin ya teman-teman itu selama ini kebiasaannya terus ditata kembali ya, jaga giginya, jaga fisiknya ya. Karena kalau dia pun ada panduan kurap mengurangi nilai, nah itu kesehatan. Nomor 1 kesehatan. Ya tolong tampilannya juga keren gitu. Jadi kalau udah punya jerawat-jerawat ya dirawat lah. Apalagi poluan Mbak, maaf ya. Poluan lebih berat lagi karena poluan itu kan sangat detail ya poluan ya. Nah, gitu. Yang Polki aja masih sempurna penampilannya. Dan yang berat adalah aspek dalam gitu. Jadi kalau ya hindari rokok lah. Rokok, minuman keras, narkotika, karena itu kan berimbas ke fisik ke dalamnya.
begadang juga yang merusak tubuhnya itu nggak boleh. Terlalu banyak main game, buat matanya minus, ya nilainya rendah dong. Karena dia harus tanpa kacamata. Supaya kalau ngelihat sesuatu itu nggak dibatasi oleh kacamata itu, contoh paling gampang. Tapi bukan berarti dilarang, enggak, tapi nilainya kan. Karena kan kita ada kuotanya, Mbak. Kalau nilainya bagus, ya alhamdulillah dia berangkat terus ke event ke seleksi berikutnya ya. Terus akademik, Mbak. Nah, ini juga banyak bertumbangan karena mungkin nilainya berat mungkin ya. Itu harus banyak belajar. Psikologi juga. Kalau jasmani sih kurang sih, Mbak. Orang-orang NTB ini keren-keren kalau jasmani, setahu saya ya. Nilainya bagus-bagus. Di atas 61 ya rata-rata, itu bagus-bagus. Ya berarti kalau di NTB sendiri persentase gugur paling banyak itu paling di kesehatan. Ya Pak ya. Kemudian selanjutnya menyusul akademik baru psikologi. Ke psikologinya. Ya. Kayaknya itu yang paling menakutkan ya buat para peserta itu. Baik, tapi mungkin ada tips-tips dari Pak Windu sendiri untuk mungkin calon-calon berikutnya ya ingin mendaftar sebagai Polri 2023 terkait bagaimana mempersiapkan diri sebaik mungkin nih dari segi akademik ataupun kesehatan. Dia belajar saja sama yang sudah lulus, Mbak. Kan kita ada polanya kan back to school. Kan para senior-senior yang lulus itu ditanyain aja. Kan dia punya pengalaman yang berat, mungkin bisa 2 kali, 3 kali. Jadi dia punya narasumber yang akurat. Kalau panitia kan maaf udah tua-tua, Mbak ya, usia 40. Tapi kalau yang sekarang jadi Bayangkara remaja itu ya, baja-baja itu yang sekarang ada di Dalmas, di Polres, temuin aja. Saran saya sih temuin aja senior-seniornya itu. Temuin, Kak gimana dulu Kak waktu seleksi? Oh dia masih cerita. Gimana Kak biar tetap sehat? Pasti dia cerita. Nah, yang usianya masih 18, 19, 20 kan masih fresh ya. Fresh graduated ya, baru keluar dari SPN. Jadi pasti punya pengalaman yang sangat berkesan. Saran saya gitu aja. Karena kalau dia tanya kepada polisi yang sudah tua, babin, tentu pengalaman 20 tahun lalu, Mbak. Sudah lupa ya, Pak ya. Dan polanya beda. Kan zaman sekarang CAT. Coba. Dengan kita digitalisasi ini hampir semua data ada di handphone, di laptop gitu, di media virtual. Jadi agak nyambung lah kalau bertanya kepada seniornya itu. Itu saran saya sih yang paling penting. Tanya aja senior yang sudah lulus itu. Gimana bayarnya berapa sih gitu. Ya moga-moga dia memang orang-orang terbaik. Jadi dia langsung mencontoh. Akhirnya terpilih juga seperti seniornya itu. Baik, nah tadi terkait dengan kemudian setelah proses yang dilalui panjang, kemudian mereka lulus, nah nanti apa berikutnya, tahap selanjutnya Pak? Tentunya mereka kan dididik ya Mbak, dididik di SPN, dididik di Akpol, di Pusdik Brimob ya. Mungkin sama 5 bulan untuk yang di SPN dan Brimob, untuk yang Bintara dan Tamtama. Tapi kalau untuk yang Akpol, mohon maaf 4 tahun. Jadi meninggalkan ayah bundanya lah 4 tahun gitu. Ya gitu maksudnya. Jadi harus siap ya mental untuk berpisah dengan orang tua ya. Terutama untuk Akpol nanti ya. Ya saya ingin bayangkan ketika Anda berangkat ke Semarang, punya pengalaman berbeda dengan yang mungkin berangkatnya ke Belanting ya. Punya pengalaman. Tapi mereka semua satu sumber ya. Anak-anak hebat NTB lah seperti itu. Lombok Sumbawa. Kalau yang di Pusdik Brimob itu di Watak Kosek Mbak yang terpilih nanti. Kemudian nanti bulan Agustus masuknya bulan Agustus. Kalau yang ini Juli mungkin nanti. Akpol Agustus. Kalau yang Bintara dan Tamtama itu di bulan Juli, 25 Juli. Nah, tinggalkan ayah dan tinggalkan ibu itu ada lagunya Mbak. Tinggalkan ayah dan tinggalkan ibu, izinkan kami turut berjuang kan itu. Nah, ada lagu khususnya nih ternyata. Merah putih itu nanti lagunya sama di situ. Lagu dari zaman ini Pak, perjuangan dulu. Jadi para pejuang-pejuang bangsa itu lagunya sampai sekarang masih ada. Lagu yang menyemangati ya. Tinggalkan ayah dan jauh ibu. dari keluarga. Gitu. Baik Pak. Kita masih akan melanjutkan pembahasan kita. Namun pemirsa kita akan kembali setelah yang satu ini. Untuk kita jangan kemana-mana, tetap di Dialog NTB Bicara. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik beruat.
Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutam, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja kelalen, pasti celing. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. itu. Tapi kita hanya bahas ya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Dialog NTB Bicara. Tadi sudah sangat lengkap ya dijelaskan seperti apa rekrutmennya dari awal sampai akhir, kemudian apa saja tips-tips yang bisa diberikan ya untuk calon-calon pelamar kita yang saat ini atau mungkin beberapa tahun depan atau beberapa tahun kemudian itu bisa menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk pemirsa kita di rumah. Dan tentunya ini ada pemirsa juga yang ikut bergabung bersama kita
ada beberapa pertanyaan mungkin langsung saja bisa ditanggapi oleh Pak Windu. Yang pertama, banyak oknum polisi yang menyusahkan masyarakat, Pak. Ini seperti apa pembinaannya? Atau mungkin kemudian seperti apa tindak lanjut ya? Iya. Wah, zaman sekarang no viral no justice ya. Tapi sebenarnya intinya gini, polisi itu kan konsepnya untuk pembinaan tuh punish and reward ya. Jadi kalau dia melanggar, kita punish, kita hukum. Jadi kalau ada mungkin saudara atau siapa ya, tahu ada polisi melanggar hukum, misalnya memeras, laporkan pada atasannya, pasti diproses. Itu kalau dia terjadi pidana, maksudnya memeras hingga kita pidanakan. Ya, ada polisi nakal kita pidanakan, kita pecat, seperti itu. Ya memang harus dilakukan seperti itu. Karena kalau polisi nggak dipecat, masa tambah susah lagi. Iya. Nanti dia sadar, oh ya saya jadi polisi, jadi masyarakat umum juga akhirnya. Kenapa? Polisi ini untuk proses penegakan hukumnya itu berlapis, itu Mbak. Tidak hanya pidana umum, tapi mulai dari sidang disiplin, kemudian nanti dia kena hukuman juga di disiplin, kode etik, dipecat, sehingga akhirnya nanti dipidanakan sesuai dengan keputusan hakim. Jadi berlapis-lapis. Ya supaya sebenarnya agar polisi sadar, Anda tuh sebenarnya orang terhormat tapi jangan melanggar aturan gitu loh. Nah, jadi silakan kalau ada yang melanggar laporkan aja. Ada Dumas ya. Kita sangat menerima itu. Kalau ada masalah aja viral kita langsung Jadi tindak lanjuti. Ini karena peran media juga. Bersyukur sih zaman sekarang, zamannya media. Iya. Pilar demokrasi kan. Lah polisi juga sebenarnya pilar demokrasi loh Mbak. Kita ini pelindung demokrasi. Jadi kita memberikan perlindungan kepada ya masyarakat gitu loh. Masa di era demokrasi ini. Nah, itu butuh timbal balik. Pertama pengawasan masyarakat, juga dukungan masyarakat sama gitu ya. Silakan kalau ada yang bandel-bandel. Biasanya saya tuh tugasnya selain memberikan penghargaan juga memecat tugas saya. Ya, narkoba pecat. Pak Kapolda bilang begitu. Desersi pecat. Pemerasan pecat. Tidak apa-apa. Ya. Kan dia ibaratnya kalau apel tuh satu bisa membuat busuk, satu tong Mbak. Kita ambil aja apelnya, keluarkan aja. Karena masih banyak tugas kita yang harus kita lakukan di masyarakat. Ya, apalagi nih NTB banyak event. Oh, kan tahu sendiri kan eventnya keren-keren kan, ada MotoGP, USBK, MXGP, ya, triathlon. Lah polisi yang dicari ya polisi bisa jaga event itu. Nah kalau yang bandel-bandel, aneh-aneh laporkan pecat. Nah, enggak apa-apa. Iya, dilaporkan saja ya Pak ya. Nah ini ada pertanyaan kedua juga. Kalau setelah lulus, apa persyaratan untuk tugas di daerah sendiri? Mungkin boleh dijelaskan Pak, silakan. Oh iya, gini. Tadi sebelum bicara tugas di daerah sini, kita bicara tentang reward ya. Karena itu berimbang. Jadi kita juga berikan penghargaan buat polisi berprestasi, polisi yang melayani, polisi yang memberikan manfaat buat masyarakat. Jadi gitu, Anda juga jangan yang jelek, tapi yang baik pun laporkan. Kalau nggak salah tuh ada polisi yang mau doang masyarakat dari pemerintah desa di daerah Buer sana di Sumbawa yang menghibahkan tanah makam, Mbak. Dilaporkan oleh perangkat desa kepada Pak Kapolresnya. Kapolda monitor. Ini diberikan penghargaan oleh Bapak Kapolda. Itu contoh gitu. Jadi tolong kalau ada polisi baik-baik juga laporkan. Karena itu bukan masalah ini jadi contoh teladan. Ya, ada polisi yang pandai mengaji, ngajarin masyarakat, tolong laporkan ke kita gitu. Jadi kita berikan nanti penghargaan, entah pangkat, sekolah dan yang lainnya. Jadi semakin banyak penghargaan, semakin banyak prestasi, tapi balik lagi ke masyarakat juga. Nah gitu maksudnya ya. Nah ini kembali ke yang saya tentang gimana biar kembali bertugas. Iya. Nah di daerah asal itu gampang, daftar melalui polisi tugas umum, PTU atau Nakes, itu pasti kembali ke daerah asal. Ya. Kenapa kita butuh local boy local job? Dia punya namanya pemahaman tentang adat istiadat setempat. Kalau mungkin orang-orang maaf ya Bima, dia tahu gimana budaya Bima. Ya alhamdulillah dia kembali ke Bima, melayani masyarakat Bima sana. Kan ngajar masyarakat Bima agar lebih baik kan pada masanya gitu. Lombok kembali ke Lombok gitu Pak. Dan polisi ini kan universal Mbak. Tapi suatu waktu ditugaskan ke IKN, jangan khawatir ya itu kebanggaan juga loh. Ada beberapa yang ditugaskan di Kebutuhan Negara loh, anak-anak Lombok ini. Dan mereka terbaik di sana. Jadi menjadi kebanggaan besar kita juga bahwa anak-anak Lombok, anak Sumbawa ini ternyata walaupun ditugaskan di luar dari NTB, juga memberikan
prestasi yang luar biasa. Iya. Ada juga berangkat ke Namibia. Jadi gitu. Jadi kenapa saya bilang begini? Karena mohon maaf, ini bukan polisi lokal ya, ini polisi Indonesia. Polri kan kepolisian negara Indonesia. Jadi andai kata nanti sudah daftar PTU tiba-tiba ditugaskan nih ke Mabes Polri, ya itu bagian dari tugas negara. Diterima dengan senang hati dan menjadi prestasi bagi yang lain. Gitu ya, Mbak. Baik, mungkin selanjutnya setelah masa pelatihan, kemudian sudah diterima. Nah, untuk pembentukan anggota baru tersebut, bagaimana untuk pembentukan SDM-nya, Pak, sehingga saat dikembalikan ke masyarakat, benar-benar fungsinya untuk mengayomi, melindungi masyarakat, mereka itu sudah siap seperti itu. Iya, kan memang pangkat pertama tuh Bribda ya. Dia kembali dari SPN Belanting, pangkatnya sudah ada, itu Bribda, Brigadir 2. Kita nggak langsung mereka ke masyarakat, mereka dilatih dulu untuk mengendalikan masyarakat. Jadi banyak di fungsi-fungsi Samapta. Samapta itu fungsi-fungsi yang mengamankan, kalau misalnya ada orang hajatan dia mengamankan. Jadi tugasnya pertama bisa di situ, di Samapta dulu, disabarakan dulu. Jadi banyak tugas-tugas sosial juga di sana. Kalau ada bencana alam, Anda turun. Kalau ada kemacetan, Anda turun. Kalau ada nih ketupat nih, kan banyak berdiri di lapangan, Bu ya, Mbak ya. Iya. Turun. Tugas polisi itu dulu. Nanti berjalan waktu mereka bisa memilih. Jadi reserse boleh, ya. Jadi buser kan gitu, nangkapin penjahat. Juga boleh ke intelijen, tugasnya bagian intelijen ya, ngawasin informasi masyarakat. Bisa ke Bimas, bisa kalau lintas, mana yang sesuai dengan psikologinya biasanya. Atau ke Brimob kalau mereka emang kita alihkan ke Brimob. Jadi kita juga ada psikologi juga. Oh kalau orang yang suka melayani, nah ini taruh di SPKT. Kalau orang yang suka meriksa diam, itu intelijen. Tapi kalau suka ngomong ke Bimas biasanya, karena dia pandai berbicara di masyarakat. Ada juga fungsi staf dan yang lainnya. Harapannya sih mereka akan menjadi perwira sih ya gitu. Nanti ada kesempatan mereka seleksi pendidikan perwira. Dan gini, kita juga kerjasama dengan universitas, Mbak ya. UT, kita kerjasama dengan UT, Unram gitu. Bagi yang selesai jadi polisi, dilantik jadi Polri, kemudian dia mengembangkan kapasitasnya jadi gelar sarjana, maka cepat naik pangkat, Mbak. Yang lainnya mungkin 6 tahun, dia mungkin cuma 5 tahun tuh naik. Jadi lebih cepat dia naik pangkatnya. Berarti kalau masa perkuliahannya apakah seperti mahasiswa biasa atau ada waktu tersendiri? Sebenarnya tergantung pintarannya juga ya. Kan sekarang ada zaman virtual, bisa UT itu mudah tuh, bisa terbuka. Kalau Unram saya nggak tahu sih. Tapi mungkin dia bisa kalau dia di Mataram, datang ke fakultas, belajar. Dan banyak sih. Unizar juga begitu, UMM juga begitu ya. Jadi kami banyak bersama dengan universitas untuk meningkatkan kapasitas, Mbak sebenarnya. Karena kalau dia jadi reserse, dia harus gelar SH loh, sarjana hukum loh, gitu loh. Baik, mungkin ini sudah panjang sekali pembahasan kita hari ini. Dan yang terakhir, Pak, singkat saja, apa kesimpulan yang bisa disampaikan terkait dengan tema kita hari ini ataupun pesan-pesan untuk pemirsa di rumah? Silakan. Ayo gabung ke Polri, Anda akan menjadi bayangkara negara. Anda akan berdinas dimanapun masyarakat membutuhkan. Ya. Ayo bergabung, daftar aja melalui website kita online. Nanti kamu adik-adik semua akan diverifikasi oleh Polres masing-masing. Dan Anda coba deh, kalau Anda pandai, alhamdulillah. Kalau Anda pintar, alhamdulillah. Anda kuat, alhamdulillah. Anda akan terpilih. Dan Anda pastikan tidak ditagih bayaran ya. Jadi tidak ada biaya sedikit pun kepada panitia dan juga sistemnya itu. Jadi semua gratis ya kalau bahasa gitu ya. Proses itu gratis. Tapi juga saya minta memberikan feedback ya. Kalau misalnya nanti ada yang bermain-main, tolong laporkan ke kita. Baik. Ya, kita mau bersih nih. Ini kan gini, ini kan namanya operasi kepolisian yang bersih pembinaan. Iya. Sama dengan kalau misalnya kita operasi ketupat atau pengaman itu kan untuk citra positif kepolisian agar masyarakat terdukung tentunya. Silakan Anda kalau misalnya merasa dilayani dengan baik, Anda berikan jempol dong gitu, subscribe and like gitu loh. Yeah. Tapi kalau Anda ada kendala, Anda buat report aja ke kita proses dengan baik. Tapi yang paling penting kami itu di zaman sekarang ini sangat membutuhkan media, Mbak. Kami terima kasih kepada TVRI yang memfasilitasi kita untuk merekrut nih anak-anak muda hebat-hebat dari NTB, ya dari Sasambu ini ya, anak-anak Sasa, anak-anak Samawa dan Bojo yang memang mereka setahu saya punya pengabdian luar biasa untuk negara kita.
Baik, terima kasih banyak untuk Pak Windu yang tentunya sudah memberikan informasi yang penting sekali untuk kita hari ini, dan tentunya apapun yang sudah disampaikan, informasi-informasi yang sudah diberikan bisa menambah pemahaman untuk mungkin para calon-calon yang ingin mendaftar sebagai Polri di tahun ini ataupun di tahun depan. Dan akhirnya saya Nadia Susanti pamit undur diri dan sampai jumpa dalam Dialog NTB Bicara berikutnya. Iya.